Selamat pagi anak-anakku sekalian, senang bertemu dengan kalian di kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua senantiasa sehat anak-anakku sekalian ya. Saat ini saya melihat baru 28 orang yang bergabung di kelas. Berarti masih ada 3 orang yang belum bergabung. Mudah-mudahan sebentar sudah bisa bergabung dengan kita di kelas ini. Baik anak-anakku sekalian, karena kita masih dalam proses pembelajaran daring, maka Pak Guru mengingatkan untuk mengecek kondisi perangkatnya. Tolong dipastikan perangkatnya berfungsi dengan baik. Kemudian jaringannya, ya, jaringan tolong dipastikan. Untuk yang mengalami kendala, misalkan kameranya tidak aktif atau ada mikrofon yang bermasalah, boleh mengecek Pak Guru di kolom chat. Saat ini coba saya lihat. Oh ya, Karsten ternyata mic-nya bermasalah. Ya, tolong dilaporkan seperti ini supaya nanti Pak Guru bisa tahu kondisi kalian seperti apa dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Pak Guru minta dengan sangat ketua kelas untuk bisa memimpin teman-temannya berdoa. Untuk ketua kelas, Pak Guru persilakan. Pak, terima kasih Pak. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, apakah di layar komputer atau layar HP-nya sudah kelihatan presentasi dari Pak Guru? Di pembelajaran kali ini kita memulainya dengan mengingat sesuatu yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Ya, oleh karena itu Pak Guru sudah menyiapkan satu video. Anak-anakku sekalian, kita simak bersama-sama. Baik anak-anakku sekalian, itu hanya pengingat saja. Jadi yang ingin Pak Guru kembali mengingatkan pada video ini adalah, yang pertama, kita sudah kembali diingatkan tentang yang namanya organ utama dan organ tambahan. Ya, tadi di sini organ utama mulai dari mulut, kemudian di sini ada kerongkongan, dilanjutkan pada lambung, kemudian ada usus halus dan dilanjutkan dengan usus besar. Nah, selain itu anak-anakku sekalian, di sistem pencernaan kita itu ada juga organ tambahan, yaitu dari hati, kemudian ada pankreas, dan ada lagi namanya apa? Kantung empedu. Di pertemuan kedua, anak-anakku sekalian juga sudah diajak berdiskusi tentang yang namanya pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, pada video tadi anak-anakku sudah bisa melihat bahwa pencernaan mekanis dimulai dari mulut, dibantu oleh gigi dan lidah. Kemudian di dalamnya juga terdapat pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan dihasilkannya yang namanya suatu enzim di sini pada kelenjar air liur. Dan proses itu dilanjutkan ke lambung, juga mengalami pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Ini materi penting untuk anak-anakku sekalian pahami, karena materi ini akan kita gunakan untuk memahami materi pada pertemuan di hari ini anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum Pak Guru menampilkan sesuatu di slide ini, saya ingin mengajak anak-anakku sekalian bercerita. Ya, ceritanya seperti ini. Adakah anak-anakku sekalian yang pernah mengalami namanya gangguan terkait dengan pencernaan? Baik anak-anakku sekalian, boleh diaktifkan kameranya. Kita akan berdiskusi sejenak terkait dengan yang berhubungan dengan gangguan pencernaan yang anak-anakku sekalian pernah rasakan. Kalau tidak ada yang mau menyampaikan secara langsung, Pak Guru tunjuk saja. Diba pernah bisa menceritakan adakah yang pernah Diba rasakan terkait dengan gangguan pencernaan yang Diba rasakan? Saya maksud apa?
Sariawan. Oke, tidak masalah, kita belum tahu apakah dia masuk atau tidak. Tetapi Diba bisa menceritakan saja kalau memang sariawan itu pernah Diba alami. Oke, kalau tidak mau, kalau masih bingung gini, siapa yang pernah di kelas 8A ini buang air besarnya susah sekali? Aldo, dari yang Pak Guru sampaikan tadi, ada enggak yang pernah kamu rasakan? Apa itu, nak? Oke, mengeluarkan feses yang sangat keras. Oke, terima kasih Aldo. Apa yang Aldo rasakan kalau membuang fesesnya terlalu keras? Baru 2 kali, baik. Apakah Aldo tahu kira-kira penyebabnya apa? Baik anak-anakku sekalian, untuk bisa menjawab salah satunya pertanyaannya Aldo dan Diba tadi dan beberapa pertanyaan yang lain, maka pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang gangguan-gangguan pada sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini perhatikan yang Pak Guru sorot ya. Yang pertama itu anak-anakku sekalian, nanti setelah mempelajari ini wajib mengetahui gangguan-gangguan apa saja yang ada pada sistem pencernaan. Pada kesempatan kali ini anak-anakku sekalian, kita tetap belajar mandiri, kemudian nanti ditambahkan dengan diskusi. Maka yang paling penting dari pembelajaran ini adalah anak-anakku sekalian diharapkan bagaimana lebih peduli terhadap kesehatan organ pencernaan kita. Tahapan pertama, Pak Guru, anak-anakku sekalian itu akan mengidentifikasi masalah dari video dan gambar yang Pak Guru munculkan. Anak-anakku sekalian, dari kegiatan menyimak ini, nah sekarang anak-anakku harus mampu mengidentifikasi masalah. Nah, anak-anakku sekarang silakan menanyakan, tapi dibuat tertulis ya, berkenaan dengan video dan gambar yang sudah Pak Guru munculkan. Vero, Iya, Pak. boleh menyampaikan apa yang sudah dituliskan terkait dengan video dan gambar yang Pak Guru tampilkan? Apa yang terjadi pada orang pertama di video? Kenapa dia mengambil sabun? Oke, kenapa harus mengambil sabun? Oke, tidak masalah. Ingat, yang mau kita tuju itu adalah gangguan pada sistem pencernaan. Kalau kita lihat BAB-nya itu bermuara di mana? Kalau orang BAB, organ-organ pencernaan apa yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan yang namanya feses? Anus ya. Jadi anusnya itu berarti kalau dilihat pada gambar tadi bermasalah enggak kira-kira? Kalau menurut Vero, sampai orang tersebut begitu susahnya untuk mengeluarkan yang namanya fesesnya. Oke, tapi maksudnya Vero seperti itu. Baik, yang kedua saya minta Mikaela. Apa penyebabnya itu orang yang di video pertama tadi susah BAB? Oke, bagus pertanyaannya ya. Kita simpan dulu pertanyaannya. Yang pertama, gangguan apa saja yang terjadi pada sistem pencernaan? Tadi kita melihat, ada orang susah buang air, ada yang malah kebelet, ada lagi yang menurut Diba tadi emah dan sebagainya. Berarti itu gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Nah, gitu anak-anakku sekalian. Untuk bisa menjawab ini, anak-anakku sekalian sekarang harus mengerjakan LKPD. LKPD-nya itu Pak Guru sudah simpan di tugas kelas. Nih, Pak Guru perlihatkan, Pak Guru simpannya di mana? Ini di GCR-nya saya sudah posting LKPD. Paham. Oke, kalau begitu sekarang silakan menuju ke classroom-nya masing-masing. Dikerjakan LKPD-nya, Pak Guru akan pantau. Saya akan minta nanti 1-2 orang, saya akan pantau untuk proses
Ini namanya adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi, pengolahan data untuk menjawab perumusan masalah tadi. Oke, tolong perhatikan Pak Guru punya satu video ya, supaya kalian juga bisa langsung disiapkan LKPD-nya sekaligus dengarkan videonya. Oke, ini gangguan yang pertama. Lebih mengenal gastritis sebagai gangguan lambung atau MAH. Lambung Anda memiliki lapisan pelindung di bagian dinding dalam. Lapisan inilah yang bertugas agar cairan asam dalam. Berdasarkan tayangan video, tuliskan jenis gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, silakan dituliskan informasi yang anak-anakku dapat. Yang kedua, deskripsikan gangguan yang pernah kamu alami. Jadi tidak semua dari video itu anak-anakku harus kalian isi. Tetapi yang pernah anak-anakku rasakan berkaitan dengan video yang anak-anakku sudah cermati tadi. 5. Diare dan konstipasi. Tadi diare jelas ya, di video tersebut disebutkan diare itu 3-4 kali dalam waktu 24 jam. Kemudian bentuk fesesnya cairan, tidak padat. Konstipasi kebalikan. Konstipasi itu adalah feses yang berbentuk sangat padat. Dan ini sama-sama terjadi pada usus besar. Nah, berikan pendapat kalian terkait kedua gangguan tersebut. Nah, maksudnya apa? Terjadinya di tempat yang sama, di usus besar, kok bisa berbeda nih? Satu berbentuk cair, satunya berbentuk padat. Berarti lagi download ini ya, lagi kerja LKPD, nak? Ya, Pak, mau kerja di Twitter juga, lebih bagus dari rumah. Oh, boleh, silakan, nak, silakan. Saya cek satu-satu ya. Andre Benaya. Boleh diaktifkan kameranya, Andre? Sorot pengerjaan LKPD-nya, Andre. Sorot aktivitas lagi mengerjakan LKPD, saya mau lihat. Oke, makasih Citi Hilda. Bagus, nak. Boleh dilihat? Oke, makasih. Kita akan melakukan verifikasi dari data yang kalian sudah kumpulkan dan sudah kalian olah. Ada 4 yang harus kita verifikasi. Yang pertama adalah gejala gangguan pencernaan. Gejala-gejala apa yang menunjukkan bahwa itu merupakan bagian dari gangguan pencernaan, Diba? Nyeri misalnya, Pak, di bagian tertentu. Oke. Terus kayak perut kembung, Pak, bisa juga. Oke, baik, perut kembung, bagus. Terus rasa asam di mulut. Terasa asam di mulut, oke. Sulit menelan, Pak. Sulit menelan, baik, bagus. Gejala-gejalanya. Sensasi terbakar di kerongkongan, Pak. Sensasi terbakar di kerongkongan, oke. Ada lagi, Diba? Itu, Pak. Oke, enggak kenapa? Saya catat tadi, tapi mau ditambahkan nanti. Oke, bagus. Itu gejala-gejala yang menurut Diba yang menunjukkan terjadinya atau menunjukkan gejala gangguan pencernaan. Mungkin ada temannya Diba yang mau menambahkan atau ada yang tidak setuju dengan yang Diba sebutkan tadi. Saya kira dari hasil verifikasinya saya lihat tidak ada masalah, hampir semua punya jawaban yang sama. Nah, sehingga kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah tentu anak-anakku sekalian sudah bisa mengenali tentang gejala-gejala yang menunjukkan bahwa organ kita sedang mengalami namanya gangguan. Kemudian anak-anakku juga sudah tahu penyebabnya seperti apa. Kemudian dalam pembelajaran ini, sekali lagi saya juga melihat bahwa anak-anakku sekalian masih ada rasa kurang percaya diri untuk menyampaikan segala sesuatu. Namun aktivitas pada hari ini saya melihat semua siswa mengerjakan LKPD dengan baik. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi terakhir sebelum ulangan harian, yaitu tentang materi upaya menjaga kesehatan organ pencernaan. Baik anak-anakku sekalian, saya kira demikian yang bisa Pak Guru sampaikan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kalian. Semoga senantiasa sehat dan kita menutup pembelajaran kita dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin temannya.